Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Baik, di sini ada Muhammad Aswarhan, ada Ahmad Fauzi ya, ada Virgiawan Rafli Faturrahman, ada Dewi Aryani ya. Baik, saya izin share screen ya. Apakah sudah tampil untuk penilaian? Sudah, Pak. Baik, untuk penilaian ini informasi yang perlu saya sampaikan. Diperhatikan yang sebelah sini ya, yang sebelah sini. Nah, ini ada Ahmad Fauzi kurang pertemuan 13. Lalu Viko, nah ini juga kurang ya. Muhammad Fikri Al-Fajri ya. Muhammad Taufik Kurian, nah kayak gitu. Haji Bilal ya. Nah kalau yang ada di sini yang lain semuanya lengkap ya. Virgiawan, Muhammad Asfarhan sama Dewi. Nah ini sudah ada semua ya seperti itu. Baik, yang diperhatikan yang di sini ya. Nah, oke seperti itu. Oke sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan nilai. Nilainya sudah siap ya. Tinggal ngasih pertemuan 14, 15, 16 ya seperti itu. Karena sebentar lagi kita akan UAS ya, cepat banget ya kayak gitu. Ada pertanyaan untuk nilai dari sini, dari yang hadir? Dari saya cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi ya. Materi pertemuan ke-14 ini mengenai kriptografi dan e-commerce, sertifikat digital ya, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Nah, kita lanjutkan. Sertifikat digital itu juga dikenal dengan sertifikat identitas ya, yaitu sertifikat kunci publik adalah dalam bentuk kata sandi elektronik yang menggunakan infrastruktur kunci publik agar individu dan organisasi bertukar data melalui internet dengan cara yang aman. Nah, seperti ini. Kalau ini terkait dengan status imun ya. Nah, ini sertifikat digital. Jadi ada sertifikat ya, ini terkait kemarin COVID ya. Nah, kalau COVID itu ada terkait dengan sertifikat Peduli Lindungi ya. Masih ingat ya teman-teman ya, Peduli Lindungi. Ada QR code-nya ya, seperti ini. Kita mau masuk makan itu harus scan dulu ya, seperti itu. Kita juga dapat sertifikat digital. Masih ingat nggak teman-teman? Peduli Lindungi. Halo, Eh, bagaimana? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak, tapi tadi kecil. Agak kecil tadi. Oh, oh baik. Peduli Lindungi kira-kira masih ingat nggak untuk COVID kemarin? Masih, Peduli Pak. Lindungi. Oh ya, Peduli Lindungi ya, seperti itu ya. Jadi itu juga ada sertifikatnya, teman-teman. Kalau ketika suntik sampai vaksin keberapa ya kemarin, teman-teman? Satu, dua, atau ketiga kemarin vaksinnya? Tiga, Pak. Dapat ketiga ya? Itu Iya. masing-masing dapat sertifikat ya? Masih ingat ya? Dap- Dapat Dapat, masih. sertifikat. Ya, iya oke. Nah itu sertifikat digital ya. Dalam artian kalau teman-teman masuk ke mall, masuk ke pelayanan publik itu kan harus scan dulu ya. Harus di-scan ya seperti itu. Nah, itu yang di-scan adalah eh, QR code-nya ya, seperti itu. Jadi agar bisa masuk ke tempat umum ya dalam hal ini. Oke, sertifikat digital menggunakan kriptografi dan kunci publik membuktikan keaslian server ya, perangkat atau pengguna yang memastikan bahwa hanya perangkat terpercaya yang dapat terhubung ke jaringan organisasi yang juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi keaslian situs web browser web ya. Situs web di organisasi atau individu dapat meminta sertifikat digital kemudian perlu divalidasi. Nah, jadi ada validasi di mana di sini ada certified authority ya atau lebih dikenal dengan CA yang dipercaya oleh publik. Oke. Karena ada azan Isya, kita menunggu azan Isya sebentar ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan ya. Baik, Pak.
Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini terkait dengan sertifikat digital tadi sampai sertifikat authority ya, atau lebih dikenal dengan CA ya. Seperti itu. Sertifikat digital dapat membantu menjaga komunikasi data dan situs web tetap aman di internet. Terdapat beberapa potensi kelemahan dan dalam eksploitasi sertifikat digital, namun situs web yang diamankan dengan sertifikat kunci publik ini dianggap lebih aman dibandingkan situs yang tidak diamankan. Jadi ini jauh lebih aman ya seperti itu. Nah, saya ambil contoh untuk yang sertifikat digital itu seperti ini teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke implementasi ya di sini. Contohnya itu seperti ini. Nah, di sini kalau seandainya misalkan saya keluar dulu misalkan. Nah, ini saya membuat sertifikat hak cipta ya. Sertifikat hak cipta. Nah, di sini ada terkait dengan informasi yang harus disampaikan ya di sini. Nah, kita membuat permohonan baru atau kalau teman-teman misalkan sudah mempunyai hak cipta terkait dengan apa namanya? Misalkan modul terkait dengan misalkan program aplikasi komputer terkait dengan desain. Nah, itu juga bisa dibuatkan dalam hak cipta. Kalau seandainya teman-teman ini bisa masukkan ke permohonan baru. Namun kalau sudah hak cipta sudah ada, teman-teman bisa masuk ke daftar ciptaan, ya. Bahkan khutbah Jumat juga bisa dibuat hak cipta ya dalam hal ini. Nah, di sini saya sudah membuat hak cipta terkait dengan proposal disertasi saya. Nah, ketika ini sudah dimasukkan, nanti kita unduh. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman ya. Ini saya kasih contoh untuk yang, oh ini yang e-soil, yang proposal disertasi itu yang ini. Nah, jadi di sini itu disampaikan hak cipta yang dilindungi ciptaannya, di mana di sini adalah nama saya ya. Ini adalah nama dosen pembimbing saya ya. Nah, seperti itu. Lalu ini alamatnya ya, IPB. Lalu ada jenis ciptaannya adalah proposal kegiatan. Ada judul ciptaannya adalah model cerdas monitoring pemupukan nitrogen dan irigasi tanaman singkong dengan citra multispektral berbasis deep learning. Nah, ini dari Kemenkumham ya teman-teman ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, seperti itu. Nah, ini bersifat nasional, diterbitkan di Bogor ya, tanggal sekian. Nah, ini adalah sertifikat. Nah, ini adalah dari Direktur eh, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual ya. Nah, di sini Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Nah, ini jadi kalau kita masukkan QR code di sini, dia akan menuju ke hak ciptanya ya, teman-teman ya. Jadi di sini misalkan ini saya masukkan QR code-nya itu nanti seperti ini. Kalau seandainya itu ada QR code yang dimasukkan, nah ini saya kasih contoh nih ke teman-teman. Tampilan saya tampil ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Halo, apakah bisa terlihat? Ya, Pak, Bisa, bisa, Pak. Pak. Bisa ya, baik. Iya, Pak. Baik, saya lanjutkan. Terkait dengan hak cipta tadi itu ada di sini. Nah, ini dia. Untuk ininya mana ya linknya ya? Sebentar. Tadi saya kasih link. Oh enggak ada di sini. Jadi nanti kalau link itu dibuka, itu dia bisa masuk ke sini. Jadi kalau teman-teman misalkan ya, atau pakai teman-teman aja. Kalau teman-teman misalkan ini disorot, ya, disorot seperti ini. Nah, itu dia nanti akan masuk ke QR code lalu masuk di ini. Jadi ada link yang bisa dibuka dan itu isinya adalah hak cipta dari punya saya seperti itu. Atau kalau teman-teman mau coba boleh silakan menggunakan HP ya, HP-nya masing-masing silakan disorot atau boleh siapa mau coba dari Ahmad Fauzi, dari Aryani, Virgiawan atau Muhammad Asfarhan atau Ridar ya silakan kalau mau dicoba. Ada yang bisa mencoba teman-teman? Halo, ada yang bisa mencoba kira-kira?
Teman-teman bisa mendengar suara saya? Ya Pak Halo? bisa. Iya, mungkin Aswarhan bisa mencoba. Kita apa ya di HP ya Pak jadi kagak ada scanner. Oh, baik, baik, baik. Sebentar ya. Misalkan, eh, nah ini saya coba, saya salin, saya kirim ke ini ya, saya kirim ke GWA ya, misalkan GWA yang ada di kelas. Eh, nah itu, jadi saya masuk ke sini. Nah ini kita bisa coba ya, teman-teman ya. Jadi ini dari sertifikat yang tadi sudah di-scan ya. Nah ini, kelihatan nggak hasilnya teman-teman? Jadi dari, sorry, bukan ini, yang ini. Nah, dari sini yang kita scan tadi, nah itu dia menghasilkan ini. Nah, kelihatan nggak dari sini? Jadi dia menghasilkan informasi terkait dengan yang kita miliki, terutama berkaitan dengan eh, ini. Nah, seperti ini. Jadi informasinya terkait dengan penciptaan yang kita lakukan. Nah, oke. Oke, ini salah satu sertifikat digital ya, yang diakui oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya inovasi, punya ide, aplikasi komputer, atau terkait dengan desain, itu juga bisa ya. Sampai khutbah Jumat itu juga bisa, puisi ya, itu juga bisa dibuatkan hak cipta, seperti itu. Sampai sini teman-teman untuk contoh implementasi sertifikat digital, ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan kira-kira sampai sini dari Ahmad Fauzi, Dewi, Asfarahan atau Ridar silakan. Ada tidak? Dari saya nggak ada Pak. Tidak ada. Dewi ada pertanyaan silakan Dewi. Atau Muhammad Asfarahan. Tadi yang nggak ada itu Asfarahan yang tadi. Atau Ridar tadi. Atau Ridar atau Ahmad Fauzi silakan. Kalau nggak ada saya lanjut ya teman-teman ya. Ini contohnya ya misalkan. Oke, karena Kak tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Termasuk apa tanah ya, USS ya sekarang ya. Kalau kita ini tanah ya, USS sertifikat eh, sertifikat tanah itu yang asli itu sudah dia menggunakan barcode ya. Nah, USS. Nah, dia seperti ini dia. Nih, seperti ini. Jadi ada barcode yang kalau teman-teman misalkan sudah kalau sertifikat yang baru ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ada semacam izin usahanya dan ditandatangani dan bisa dicek langsung ya ke eh, direktorat terkait ya seperti itu ya teman-teman ya. Itu contohnya. Kalau untuk terkait dengan sertifikat, jadi penggunaan sertifikat digital ini sekarang sudah banyak ya yang dipakai ya di instansi-instansi. Kalau di tempat kerjanya teman-teman kira-kira ada nggak bentuk sertifikat digital ini? Ada nggak teman-teman? Contoh sertifikat digital di tempat kerjanya masing-masing. Gimana kira-kira? Ada contohnya nggak? Halo, teman-teman. Mungkin agak ini ya, belum ada ya. Baik, saya lanjutkan materinya. Sertifikat digital ini bentuknya kredensial ya, elektronik dapat membuktikan keaslian pengguna ya. Lalu terkait dengan hal ini juga perangkat server atau situs web menggunakan infrastruktur kunci publik ya, yang membantu pertukaran komunikasi dan data dengan aman melalui internet ya. Untuk autentikasi ini jenis kriptografi yang memerlukan penggunaan kunci publik dan private untuk memvalidasi pengguna. Jadi
kita bisa mengetahui validasi penggunanya siapa, apakah valid atau belum ya. Sertifikat kunci publik dikeluarkan oleh pihak ketiga yang terpercaya ya dalam hal ini atau CA ya tadi ya, yang menandatangani sertifikat digital tersebut, sehingga bisa memverifikasi identitas perangkat atau pengguna yang meminta akses untuk memastikan validitas kunci publik dan dicocokkan dengan kunci private terkait yang hanya diketahui oleh penerima. Sertifikat digital memiliki pasangan kunci spesifik yang dikaitkan dengannya, yaitu satu publik dan satu private. Nah, ini informasi identitas yang ada di sertifikat digital ya. Ada nama penggunanya ya, perusahaan atau departemen pengguna ya. Ada protokol protokolnya atau nomor seri atau nomor perangkat. Ada salinan kunci publik dari pemegang sertifikat ya. Durasi sertifikat. Nah, kayak yang tadi durasi sertifikatnya berlaku berapa lama, Pak? Nah, untuk hak cipta. Jadi kalau seandainya kita lihat durasi sertifikatnya di sini berlaku selama 50 atau 70 tahun itu ada. Jadi, nah ini dia. Oke. Kira-kira kelihatan nggak ini teman-teman? Yang saya blok. Yang saya blok kelihatan nggak? Halo, teman-teman bisa melihat dari Ahmad Fauzi, Dewi Aryani, atau Muhammad Aswarahan? Kelihatan ada berapa tahun yang saya seleksi? Bisa mendengar suara saya, teman-teman? Halo? Baik, jadi di sini berlaku selama 70 tahun ya setelah dari penciptanya, misalkan di sini terhitung meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari ya, tahun berikutnya. Jadi berlangsung selama 70 tahun ini sangat lama sekali ya kalau kita perlihatkan di sini tadi disampaikan ada durasi ya. Jadi ada durasi terkait dengan berapa lama ya. Nah, sertifikat domain berwenang untuk mewakili. Nah, seperti itu. Jadi yang mewakili siapa nanti ya? Apakah nanti bisa diturunkan ke keturunan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti terkait dengan kekuatan hukum yang lain ya. Manfaat sertifikasi digital. Nah, ini dia ya. Sertifikasi digital dapat menawarkan tingkat keamanan yang semakin penting di era digital ini. Faktanya, keamanan cyber telah dinobatkan sebagai salah satu prioritas. Nah, kalau ini yang ada di Amerika Serikat ya. Contohnya di sini Department of Homeland Security. Nah, ini bagaimana salah satu warga negara di Amerika Serikat yang terkait dengan kepemilikan rumah ya, atau mungkin terkait dengan yang tidak memiliki rumah dan lain sebagainya, karena banyak sekali kejahatan-kejahatan terutama di bidang bisnis ya kayak gitu. Jadi sertifikat digital dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah keamanan ya. Jadi sertifikat digital dapat menjaga kerahasiaan komunikasi internal dan eksternal serta melindungi integritas data. Ini juga dapat memberikan kontrol akses, memastikan hanya penerima yang dituju yang menerima dan dapat mengakses data ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah autentikasi ya. Dengan sertifikat digital, pengguna dapat yakin bahwa entitas atau orang yang diajak berkomunikasi adalah sesuai dengan yang dinyatakan dan memastikan bahwa komunikasi hanya sampai ke penerima yang dituju ya. Jadi tidak akan salah kirim ya dalam hal ini ya. Lalu selanjutnya ada terkait dengan skalabilitas ya. Sertifikat digital dapat digunakan di berbagai platform untuk individu dan jadi di sini bisa digunakan untuk UMKM ya, unit menengah kerja, UMKM ya, menengah kerja ya. Jadi usaha mikro, kecil dan menengah ya. Surat tersebut dapat diterbitkan, diperbarui dan dicabut dalam hitungan detik ya, karena terkait dengan ini digunakan untuk mengamankan berbagai perangkat pengguna dan dikelola melalui satu sistem yang terpusat ya. Nah, ini sistemnya terpusat. Tergantung nanti kalau itu di misalkan dia tanah ya berarti dari USS ya. Kalau dia terkait dengan DJKI ya berarti dari Kemenkumham. Ya, ini kembali lagi sertifikat digitalnya itu digunakan dari mana ya. Lalu keandalan sertifikat digital hanya dapat ditentukan oleh CA ya, yang tadi CE yang dipercaya secara publik dan diperiksa secara ketat ya. Jadi di sini ketat sekali untuk itu. Lalu si E tersebut tidak dapat dengan mudah ditipu atau dipalsukan. Nah, makanya di sini ada semacam pemeriksaan.
Kalau punya saya juga ada yang periksa. Ya, ini saya kasih contohnya. Apakah punya Bapak diperiksa juga Pak untuk yang ini? Ada pemeriksaannya teman-teman. Kalau dulu itu diperiksa oleh pihak Kemenkumham ya. Jadi ada pemeriksanya di sini. Ntar saya masuk ke sini, daftar ciptaan. Kalau sekarang digunakan berdasarkan mesin ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini, nah nih, jadi ada semacam pengecekan. Nah ini ada pengecekan oleh pihak yang terkait ya, yang mempunyai kewenangan. Nah, kalau yang ini dia sistemnya sepertinya sudah menggunakan mesin ya, seperti itu. Ya kalau ini ada pengecekan dari pihak orang yang bekerja di Kemenkumham. Nah, seperti itu. Jadi tadi ada pengecekan ya, karena apakah data yang kita ajukan itu sudah sesuai atau belum ya. Jadi ada historinya, kapan diterima ya, kayak gitu ya. Lalu apakah misalkan itu ada pembayarannya, apakah kita sudah lunas atau belum ya. Jadi kalau nanti belum lunas, nah ini statusnya kira-kira diterima lah atau tidak. Kalau diterima itu berarti dia statusnya adalah granted ya. Jadi status diterima. Jadi dia statusnya adalah granted. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari yang hadir, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ada pertanyaan, silakan. Aku mau nanya Pak, nah hak cipta kayak gitu berarti yang bayar siapa berarti Pak? Institusinya atau kita perorangan Pak? Nah, jadi, pertanyaan yang bagus. Nah, ini saya masuk ke permohonan baru ya, Reader ya. Nih, permohonan baru. Nanti Reader pasti tahu di sini. Nah, di permohonan baru di sini ini ada terkait dengan jenis permohonan. Nah, permohonan di sini itu ada dua, ada UMKM, lembaga pendidikan, lembaga litbang pemerintah, sama umum. Nah, ini biayanya tidak sama, Ridar. Kalau seandainya kita menggunakan UMKM, ini biayanya separuh dari umum. Misalkan umum itu 400.000. Misalkan ya, saya ambil contoh karya tulis nih. Karya tulis ini 400.000 ya, Ridar ya. Halo, Ridar? Iya Monitor? Pak, ya Pak. Ya, kalau reader menggunakan instansi bukan umum, misalkan di sini UMKM, lembaga pendidikan atau lembaga litbang pemerintah, ini biayanya nggak 400, tapi menjadi 200 separuhnya. Namun, ada persyaratan yang di sini terkait dengan ini. Jadi terkait dengan KTP pemohon, surat pernyataan, contoh ciptaan, bukti pengalihan cipta, UMKM, nah, termasuk badan hukum, NPWP. Nah, ini harus disertakan. Jadi persyaratannya cukup lengkap. Nah, tadi pertanyaannya siapa yang bayar, Pak? Nah, yang bayar tergantung Didar mengajukan dari sisi mana. Kalau Didar misalkan dari sisi perusahaan ya, karena di sini perusahaan tidak terkait dengan ini, berarti dia umum nih. Nah, kalau memang dia dari perusahaan, berarti kita ngajukan dulu ke perusahaan. Apakah perusahaan mau mendanai apa tidak? Atau mungkin dari kita mengajukan sendiri gitu, itu juga bisa. Seperti itu. Misalkan Reader Pak, saya membuat skripsi, lalu saya buat aplikasi, misalkan ya reader ya, saya ngajukan sendiri bisa apa enggak? Bisa. Di sini reader menggunakan namanya eh, karya karya lainnya ya. Lalu di sini masuknya ke program komputer. Nah, ini 600.000. Berarti karya komputer itu menjadi hak miliknya reader dalam hal ini. Dan itu tadi berlaku kurang lebih kalau komputer itu sekitar, nah ini saya punya juga, ini kita lihat kira-kira karena beda ya. 50 tahun apa ya? Di sini disampaikan tidak ada ya di sini. Tidak tidak disertakan ya. Oh, 50 tahun benar di sini. Berlaku 50 tahun. Kalau kalau program komputer ternyata lebih cepat ya. Kalau yang tadi 70 tahun. Karena dia proposal ya, nggak sama. Begitu, Reader. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mengajukan hak cipta, silahkan ya. Di sini banyak yang bisa diajukan. Contohnya tadi yang saya sampaikan tadi. Apa itu Pak? Ya termasuk khutbah Jumat ya. Emang ada Pak? Ada.
Nah, ini masuk di karya tulis ya. Karya tulis kita masukkan khutbah. Oh, dia masuknya di atau sudah ada revisi ya. Kalau dulu itu eh, ada di khutbah itu karya. Jadi ini banyak ya karya tulis, karya seni ya, kayak gitu. Nah, baliho, pamflet. Nah, ini juga masuk ya. Lalu ada lagi komposisi musik. Nah, teman-teman yang suka musik ya, ini juga bisa dimasukkan ya dalam hal ini. Lalu ada audio visual, misalkan teman-teman membuat film karya. Nah, ini reportase, ini juga bisa masuk ya, kayak gitu. Lalu karya fotografi ya. Nah, bagi yang suka foto ini juga bisa. Lalu drama ini juga bisa. Nah, ini dia drama. Lalu ada lagi misalkan karya rekaman ya. Nah, ini dia khutbah ternyata masuk kan? Ya, masuk. Khutbah Jumat masuk di sini. Gitu ya. Jadi ini kita bisa akui bahwa khutbah Jumat juga bisa masuk ya teman-teman. Nah, oke sampai sini mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ke materi ya. Nah, ini sertifikat digital ya dalam hal ini. Nah, di sini ada jenis 3 sertifikasi ya teman-teman ya. Ada TLS ya atau SSL ya, lebih dikenal dengan Transport Layer Security atau Secure Socket Layer ya. Nah, ini digunakan untuk komunikasi antara counter dan server ya. Nah, di hosting di server dalam hal ini juga ada sertifikat digitalnya ya dalam hal ini. Di mana ada penunjukan HTTPS ya, Hypertext Transfer Protocol Secure ya. Dan itu ada di mana Pak? Ada di URL, Uniform Resource Locator ya. Nah, di sini juga ada sertifikatnya terkait dengan Subject Alternative Name ya, atau SAN. Lalu ada Unified Communication Certified ya, atau UCC ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada namanya juga sertifikat klien. Nah, di sini ada sertifikat klien. Nah, ya. Jadi terkait dengan ID digital, di mana ada satu mesin ke mesin yang lainnya ya, pengguna ke pengguna tertentu ya, seperti itu. Dan di sini mengakses database yang terlindungi dan aman dan juga email. Nah, salah satunya menggunakan protokol Secure Multipurpose Internet Mail Extension atau lebih dikenal dengan SMIME ya, seperti itu ya. Ini untuk salinan sertifikat digital yang ada di suatu organisasi. Lalu ada lagi teman-teman di sini selain sertifikat lain itu ada lagi untuk penandatangan kode ya. Nah, ini juga eh, jadi ini sertifikat untuk penandatanganan kode ya. Jadi sertifikat digital ini melibatkan perangkat lunak atau file, lalu juga developer software ya untuk menandatangani, memvalidasi keaslian. Nah, ini yang paling penting sehingga pengguna itu dapat bisa mengunduh kayak yang saya tadi. Jadi sudah di validasi, dikasih tanda tangan ya seperti itu. Jadi kita sebagai pengguna itu bisa langsung unduh. Nah, seperti ini. Seperti saya tadi itu. Nah, saya kasih contoh yang ini. Jadi kita bisa validasi. Nah, ini kita bisa unduh teman-teman. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini saya unduh dari sini bisa. Jadi ketika sudah diterima, sudah divalidasi ya, itu nanti langsung kita bisa unduh ya, teman-teman ya. Langsung bisa unduh dan jadi memudahkan dari pihak pengguna. Lalu nanti bisa kita tampilkan seperti ini. Nah, di sini ada sertifikat. Nah, ini yang kita unduh. Ketika sertifikat ini diunduh, nanti kita bisa tampilkan seperti ini. Itu salah satu contoh implementasi kemudahan yang ada di tadi sertifikat digital. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada lagi terkait dengan penggunaan sertifikat digital ya. Jadi dikembalikan lagi kepada masing-masing. Kalau seandainya di instansi teman-teman sertifikat digitalnya mungkin terkait dengan perusahaan ya, kayak gitu ya. Jadi ada verifikasi sertifikat digital terkait dengan apa prosesnya, validasinya, autentifikasi tanda tangannya, kayak gitu ya. Oke. Nah, lalu juga ini juga terkait dengan apakah ini dipalsukan apa tidak. Nah, itu kita bisa cek juga ya. Bisa di tracking. Nah, salah satu trackingnya tadi seperti yang disampaikan tadi. Kita bisa menggunakan QR code yang ada di sini. Lalu dari QR code yang ada di sini,
kita tampilkan, ternyata dia bisa menampilkan informasi seperti ini. Nah, jadi ketika informasi ditampilkan, dia akan muncul seperti ini. Oh, ternyata dia di tracking bisa. Kayak gitu. Di mana yang ada di sini tadi, dia masuk nih. Jadi informasi yang ada di QR code, nah saya ulangi lagi, ternyata dia bisa di tracking. Dengan teman-teman membuat ini ya, dari handphone misalkan ya pakai QR code, dia langsung bisa men-tracking. Dia bisa mencari, oh ternyata benar, ini memang asli ya, seperti itu. Nah, itu salah satu kegunaannya untuk pencariannya kita dimudahkan dalam hal ini. Oke, saya lanjutkan kembali di sini ada terkait dengan eh, mungkin di sini lebih tepatnya kita menggunakan eh, perlindungan ya. Jadi, nah apalagi yang paling penting untuk sertifikat digital itu salah satunya terkait dengan masalah keuangan. Nah ini, kalau seandainya misalkan ini terkait dengan saham ya, perbankan, nah ini ya. Nah ini akan sangat apa ya, berpengaruh sekali ya. Apalagi kalau nanti dikaitkan lagi dengan kartu kredit. Jadi biar tidak terjadi penyalahgunaan, apalagi di sini harus ada enkripsi menggunakan pendekatan hashing ya, seperti itu. Kalau itu digunakan untuk e-commerce ya, seperti itu. Selanjutnya di sini kritik terhadap sertifikat digital ya. Nah, jangan sampai nanti itu kena ini ya teman-teman ya, man in the middle ya. Jadi atau dibobol. Nah, ini dia, ini akan jadi permasalahan nanti ya. Jadi sudah palsu gitu ya, dibobol, nah, ada malware, ada virus lagi ya. Nah ini akhirnya terjadi tidak percaya di sini. Ketika tidak percaya berarti itu akan berdampak pada tidak sah sertifikatnya. Seperti itu. Nah ini ada penilaian yang tidak baik dalam hal ini. Kenapa Pak? Karena sertifikat rootnya sudah kena, yang sudah diakses oleh pakai CA ternyata dia palsu. Nah, kayak gitu. Jadi sudah menjadi apa ya, pihak pengguna itu menjadi, nah, kok seperti ini ya, ya udah berarti saya tidak percaya, akhirnya saya tidak menggunakan sertifikat digital tersebut atau akses ke website atau akun tersebut karena tidak dapat dipercaya dalam hal ini ya, kayak gitu. Nah, ini poin-poin yang penting ya dalam hal ini. Jadi di sini yang paling penting salah satunya itu adalah ini ya, keamanan cyber ya. Bagaimana sertifikat digital itu dapat diukur dan aspek penting dari keamanan cyber. Sehingga terkait dengan kepercayaan dari pihak pengguna itu akan didapatkan dengan baik dalam hal ini ya. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya bisa berjalan dengan lancar ya dan cepat seperti itu. Dan yang paling penting apa Pak? Terpercaya ya. Itu yang paling penting sehingga dari pengguna itu tidak merasa dibohongin, tidak merasa ditipu bahwa sertifikatnya masih bisa dipakai atau digunakan. Nah, ini kita masuk lagi ke payment gateway. Nah, di sini ada payment gateway terkait dengan gateway pembayaran ya. Nah, gateway pembayaran ini masuknya ranahnya ke ranah informasi kartu kredit ya. Bagaimana kita bisa melakukan keamanan untuk kriptografi ya dalam hal ini. Yang sifatnya dia jauh lebih aman. Karena informasi ini bersifat sensitif agar tidak dapat mudah disadap atau rusak ya selama transmisi ya. Ini yang paling penting seperti itu. Selanjutnya untuk kriptografi, jadi kita harus menggunakan yang namanya enkripsi. Nah ini kalau seandainya tidak ada enkripsi ini juga akan jadi dilema ya dalam hal ini ya. Mengubah informasi sensitif menjadi kode rahasia ya karena sifatnya dia privasi ya. Lalu ada lagi transmisi ya. Setelah dienkripsi dikirim melalui internet ke gateway, nah, ke payment gateway dalam hal ini. Nah seperti itu. Lalu ada dekripsi. Jadi dia setelah dienkripsi dekripsi di mana payment gateway itu menggunakan kunci dekripsi yang sesuai untuk mengucapkan kode informasi ya dalam hal ini, mengubahnya kembali ke format yang dipahami dan diproses ya. Nah, sehingga orang yang melakukan belanja online itu eh, akan lebih aman ya dalam hal ini karena dia
pertama dipercaya. Apa bisa mendengar suara saya? Kan, mohon maaf terputus tadi karena koneksi. Bisa mendengar suara saya, Aswarhan? Iya Pak, bisa Pak. Iya, mohon maaf tadi terputus koneksinya ternyata. Baik, Iya saya Pak. lanjutkan kembali ya terkait dengan enkripsi tadi ya. Jadi ada enkripsi, bagaimana dia mengubah kode sensitif menjadi kode rahasia, lalu ada transmisi, lalu ada dekripsi ya. Payment gateway menggunakan kunci dekripsi yang sesuai dengan kode informasi. Nah, agar kita belanja online itu jauh lebih aman ya seperti itu. Dan dapat dipercaya ya dalam hal ini karena ini terkait dengan digital. Kalau Asparhan itu kalau belanja lebih aman pakai digital atau tradisional kira-kira? Kira-kira kalau belanja eh, pakai tradisional atau eh, digital ya? Yang mungkin di ini ya Pak, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau seandainya butuhnya cepat ya sepertinya lebih ke arah digital ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali di sini terkait dengan pembayaran yang aman ya. Cara kerjanya di sini pembayarannya bukan hanya tentang memasukkan beberapa data ke dalam eh, digital ya, berharap yang baik. Di sini langkah yang pertama itu adalah pembuatan kunci ya. Pembuatan kunci untuk bisa dibuat, lalu digunakan mengacak informasi pembayaran ya, seperti itu. Lalu di sini seperti kata sandi atau passwordnya bersifat rahasia dan kunci bersifat unik dan acak ya, atau random atau shuffle ya. Lalu dilanjutkan langkah kedua, di sini ada enkripsi, di mana data pembayaran dienkripsi menggunakan kunci ya, melibatkan algoritma yang kompleks ya, mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca atau tanpa kunci ya. Berarti di sini harus ada eh, semacam pesan rahasia ke kode yang dapat dibacakan oleh user yang memilikinya. Nah, ini yang paling penting. Kalau user yang tidak memiliki, ya berarti dia tidak akan bisa ya, seperti itu. Sama halnya kalau kita membuka buku tabungan baru, itu kita dapat ATM, ATM-nya nanti dikasih PIN. Nah, PIN-nya itu yang berhak membuka adalah pihak nasabah ya. Jadi bukan dari pihak customer service ya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya langkah ketiga itu adalah transmisi ya, di mana data terenkripsi siap dikirim melalui internet ya, seperti itu. Langkah keempat dekripsi, setelah data tiba di gateway pembayaran, saatnya didekripsi dengan menggunakan kunci dekripsi yang sesuai, di mana gateway dapat mendekode data mengubahnya kembali menjadi format yang dapat dibaca. Nah, kalau seandainya tidak bisa dibaca, berarti di sini gagal. Nah, kalau gagal, apa Pak yang gagal? Nah, berarti kuncinya tidak sesuai. Nah, berarti harus cek dulu kuncinya, karena ini sifatnya adalah rahasia. Seperti itu. Selanjutnya, dilanjutkan lagi untuk, nah, cara kerja, ini pembayarannya. Jadi, meskipun ini tampak seperti banyak rintangan yang harus dilewati, maka di sini untuk memindahkan dari titik A ke titik B, ini kita menjaga agar tetap aman. Nah, ini dari pengintaian ya, atau dari oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, apalagi ada kata-kata bayar sekarang. Nah,
bayar sekarang, nanti cek lagi. Nah, sehingga nanti untuk lebih aman dan memudahkan user untuk melakukan pembayarannya. Seperti itu. Ini yang paling penting ya, teman-teman ya. Jadi kita transaksinya lebih aman, lebih nyaman ya. Mengapa enkripsi penting dalam pembayaran yang aman? Nah, ini dia yang paling pertama adalah menjauhkan dari orang yang bersifat jahat ya. Nah, ini atau user yang kurang baik dalam hal ini. Jadi biar tidak terjadi penyalahgunaan sehingga tidak keamanannya itu bisa dilindungi ya dari pengintaian ya seperti itu. Ini yang paling penting ya seperti itu. Lalu selain itu, nah yang paling penting yang kedua itu adalah kepercayaan dan keyakinan. Karena setiap kali kita ingin melakukan pembayaran, ini kita memastikan apakah informasinya aman tidak, terutama terkait dengan ini ya, WiFi di tempat umum. WiFi di tempat umum itu biasanya, ya, oke, saya sampaikan, teman-teman kalau di tempat umum itu jangan menggunakan WiFi yang sifatnya free. Kalau itu berkaitan dengan transaksi ya. Kenapa, Pak? Karena itu dapat disadap. Nah, ketika itu kalau teman-teman buka situs-situs informasi berita dan lain sebagainya sih nggak masalah. Tapi kalau seandainya teman-teman menggunakan WiFi di tempat umum itu untuk pembayaran atau payment gateway, ini kalau bisa jangan. Nah, ini kalau bisa pakai pakai data sendiri aja ya, kayak gitu. Karena khawatir saya nanti teman-teman kalau pakai WiFi tempat umum ini disadap, akhirnya nanti yang dapat itu PIN. Nah, sama data teman-teman ini akan kena ini nanti. Karena sifatnya free. Nah, ini kalau sudah free, nah bahaya nanti ya. Oke. Dari Ahmad Fauzi, Virgiawan, sama Aswarahan, kira-kira kalau di tempat umum pernah nggak melakukan transaksi pembayaran pakai WiFi gratis gitu? Halo, teman-teman? Ada yang pernah atau nggak pernah sama sekali? Saya hanya mengingatkan kalau bisa teman-teman gunakan paket data saja ya, seperti itu ya. Jadi intinya di sini silakan menggunakan paket internet sendiri ya, agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab sehingga nanti dapat mengetahui data identitas dari eh, keuangan yang ada di kita, misalkan terkait dengan m-banking dan lain sebagainya ya, karena itu sifatnya rahasia. Lalu ada lagi kepatuhan terhadap peraturan. Nah, jadi kita harus ada semacam kayak standar ya, standar keamanan data industri pembayaran. Nah, di sini singkatannya adalah PCI DSS. Biasanya kalau kita memegang kartu itu ada semacam aturannya. Aturannya itu seperti apa? Nah, itu karena itu juga dari sisi bisnis itu ada sisi hukumnya juga ya, seperti itu ya. Jadi karena kalau seandainya tidak patuh dan terkait dengan aturan, nah itu juga akan merugikan ya dalam hal ini. Oke, selanjutnya teman-teman di sini ada lagi melindungi reputasi ya, melindungi reputasi ya. Jadi pelanggaran terkait dengan keamanan dapat merusak reputasi bisnis ya. Jadi jangan sampai kalau teman-teman kerja di perusahaan itu eh, ada semacam penyalahgunaan ya, penyalahgunaan terkait dengan pembayaran ya, terkait dengan misalkan hal seperti ini ya, pencurian database. Ya, ini akan dapat merugikan perusahaan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam hal ini. Karena ini akan menjadi masalah serius dan juga bisa menjadi masalah hukum ya, seperti itu. Ini penting sekali ya ditekankan biar kita juga bekerja itu aman, nyaman ya, seperti itu. Ditambah lagi kita juga ada istilah teknologi canggih ya untuk enkripsi ini. Jadi itu digunakan untuk pembayaran online ya. Misalkan teman-teman menggunakan GoPay ya, Dana, OVO Pay ya, eh, dan lain sebagainya ya. Itu adalah salah satu jenis pembayaran yang online sifatnya, di mana menggunakan payment gateway ya. Di situ juga ada kriptografi dan itu bersifat aman ya, seperti itu. Lalu terkait lagi dengan, nah ini ada pertemuan kali ini sudah berarti terima kasih. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
untuk pertemuan ke-14, teman-teman. Silakan mungkin dari Ahmad Fauzi, Virgiawan, atau Muhammad Aswarahan. Jika ada yang ditanyakan untuk tugas, nanti akan saya susulkan sama video atau akan saya susulkan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Dari saya cukup, Pak. Udah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin mengakhiri ya, teman-teman ya. Terima Ya, kasih ya Pak. sudah berkenan hadir untuk Zoom hari ini. Selamat malam, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Baik, sama-sama. Saya end meeting ya, teman-teman ya. Baik, Ya, Pak. Pak.